Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekha Nadia Waidiningrat dari PAI semester 2. Di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam Islam berdasarkan Quran Surat Al-Asr ayat 1-2 serta hadis Rasulullah SAW. Tema ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar dan sebagai seorang muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa manusia disebut merugi? Karena banyak manusia yang menyia-nyiakan waktunya, menunda-nunda pekerjaan, tidak memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Padahal waktu itu tidak bisa diulang lagi. Jadi inti dari ayat ini adalah siapa yang tidak disiplin dalam menggunakan waktunya, maka dia termasuk orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wagina'aka qabla fakrika, wa farogaka qabla sugrika, wahiyataka qabla mautika." Memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan kehidupanmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda kesempatan. Masa mudanya gunakan untuk belajar, baca buku, membantu orang tua, bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk scroll TikTok, bukan untuk main game ML. Nah, waktu luang gunakan untuk hal bermanfaat, bukan hanya main terus. Hal bermanfaat, masak, belajar masak, bebersih. Nah, gunakan untuk hal yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan disiplin waktu, bukan cuma rajin, tapi juga tepat waktu dan teratur. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang punya tanggung jawab, bukan harus jadi pemimpin besar. Hal kecil juga termasuk orang tanggung jawab. Sebagai pelajar, bertanggung jawab terhadap tugas dan belajar. Sebagai anak, menjaga kepercayaan orang tua, patuh terhadap orang tua. Sebagai santri, menjaga hafalan, adab, dan ibadah. Semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Quran Surat Al-Asr mengatakan bahwa manusia akan merugi jika tidak memanfaatkan waktunya. Hadis pertama menjelaskan bagaimana cara menggunakan waktu dengan disiplin, dan hadis kedua menjelaskan bahwa setiap waktu yang kita jalani akan dimintai tanggung jawab. Jadi waktu dan tanggung jawab itu saling berkaitan. Kalau kita tidak disiplin, maka kita akan menyia-nyiakan waktu. Kalau kita tidak bertanggung jawab, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bangun tepat waktu untuk sholat subuh, tidak menunda-nunda tugas sekolah, mengatur waktu antara belajar dan istirahat, tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat, menjaga amanah dari guru dan orang tua. Nah, hal kecil ini seperti ini menunjukkan disiplin dan tanggung jawab kita. Kesimpulannya, waktu adalah amanah dari Allah. Jika kita tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab dalam menggunakannya, maka kita termasuk orang yang merugi. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Asr. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bacaan, terjemahan, maupun penjelasan, saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.